Halo, namaku Arin. Kali ini aku ingin menceritakan salah satu pengalaman paling mengerikan yang pernah kualami. Kejadian ini terjadi saat aku masih ngekos di sebuah kos-kosan di daerah Bengkulu. Sejak dulu aku memang cukup peka terhadap hal-hal mistis. Aku bisa melihat keberadaan mereka, tetapi tidak sampai bisa berinteraksi. Semua bermula ketika aku dinyatakan terima di salah satu perguruan tinggi di Bengkulu. Karena jarak rumahku cukup jauh dari kampus, aku memutuskan untuk tinggal di kos bersama sahabatku, Wina. Kami merasa akan lebih aman jika tinggal berdua. Singkat cerita, aku pun sampai di kos tersebut. Namun, baru saja pintu kamarku buka, ada perasaan tidak nyaman yang langsung menyergap. Hawa di dalamnya terasa berbeda, dingin dan sunyi. Letak kamar kami berada di ujung lorong, dan tampak seperti sudah lama tidak dihuni. Ayahku yang saat itu membantuku pindahan sempat bertanya dengan nada khawatir. "Yakin mau tinggal di sini?" Aku hanya tersenyum menenangkannya. "Insya Allah aman ya. Lagi pula aku tidak sendirian, ada Wina." Beberapa hari pertama berjalan normal. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Hingga suatu hari, kejanggalan itu mulai terasa. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari rangkaian teror yang menghantuiku. Suatu siang aku sendirian di kos karena tidak ada jadwal kuliah. Saat hendak mandi, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Aku terdiam, mencoba memastikan apakah benar ada yang mengetuk. Namun suara itu berhenti. Kupikir mungkin hanya perasaanku saja, jadi aku masuk ke kamar mandi. Belum lama aku bersiap, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dengan sedikit kesal, aku berteriak, "Siapa ya?" Tetapi tidak ada jawaban. Padahal sebelumnya aku sudah mengunci pagar depan. Rasanya mustahil ada orang yang bisa masuk. Dengan perasaan tidak menentu, aku tetap melanjutkan aktivitasku, berusaha mengabaikan kejadian itu. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Malam itu aku sedang bermain ponsel di samping Wina yang sudah tertidur pulas. Tiba-tiba dari sudut mataku terlihat bayangan hitam berdiri di dekat rak. Awalnya kupikir hanya ilusi, namun saat kupalingkan wajah, jantungku seakan berhenti berdetak. Di sana berdiri sosok wanita tinggi berambut panjang. Ia tertawa pelan ke arahku. Wajahnya dipenuhi luka yang tampak mengerikan, dan di sela-selanya terlihat belatung yang menggeliat. Pemandangan itu membuat tubuhku gemetar hebat. Belum pernah seumur hidupku, aku melihat sosok seburuk itu. Anehnya ketika melihat ketakutanku, ia justru semakin mendekat sambil menatap tajam. Aku segera membangunkan Wina. Namun saat Wina membuka mata, sosok itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, aku semakin sering melihatnya. Bahkan Wina pun mulai merasakan dampaknya. Suatu hari ia mengeluh pundaknya terasa berat. Aku tahu penyebabnya. Aku bisa melihat sosok itu seolah bergelayut di bahunya. Namun aku memilih diam, karena Wina termasuk orang yang mudah takut. Gangguan itu semakin menjadi-jadi, hingga suatu malam kejadian yang hampir merenggut nyawaku pun terjadi. Saat itu aku sedang menelpon orang tuaku. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam. Setelah menutup telepon, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Saat kulihat ke lantai, aku terperanjat. Ada belatung besar berjejer di sana, padahal plafon kamar tertutup rapat. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan jijik, aku mengambil pisau dari dapur untuk membersihkannya. Satu persatu belatung itu kubasmi. Namun tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat, jauh lebih menyengat dari biasanya.
Setelah kubuang ke tempat sampah di luar, aku kembali ke kamar. Belum lama suara jatuh itu terdengar lagi. Dan benar saja, belatung kembali bermunculan. Hal itu terjadi berulang kali. Bahkan pada satu momen, belatung itu berjatuhan begitu banyak seperti hujan belatung. Aku panik dan segera membangunkan Wina. Kami berdua mencoba membersihkannya, tetapi semakin lama jumlahnya semakin banyak. Karena ketakutan, kami berlari ke kamar sebelah dan menginap di sana malam itu. Keesokan paginya, aku melapor kepada bapak kos. Aku meminta agar atap diperiksa. Mungkin saja ada bangkai hewan di atasnya. Namun responsnya terkesan menyepelekan. Ia berjanji akan memeriksa sore hari, tetapi tak kunjung datang. Esoknya ia datang bersama beberapa tukang. Anehnya justru kamar lain yang diperbaiki, bukan kamar kami yang kondisinya paling memprihatinkan. Karena kesal, aku menghubungi tanteku. Ia datang dan menegur bapak kos. Akhirnya atap diperiksa, tetapi tidak ditemukan apapun. Saat itulah terlintas di pikiranku, apakah belatung itu berasal dari sosok wanita itu? Teror semakin intens. Atu sering tanpa sadar berjalan ke dapur dan hampir melukai diriku sendiri dengan pisau. Seolah ada dorongan kuat yang mengendalikanku. Bahkan sering terdengar bisikan yang menyuruh aku menyakiti diri sendiri. Temanku Davi, yang juga peka terhadap hal gaib, sempat menginap di kamarku. Tengah malam ia mendatangiku dan menyuruhku pindah, karena menurutnya sosok itu sangat berbahaya. Namun karena biaya kos sudah dibayar 6 bulan, aku dan Wina terpaksa bertahan. Hingga suatu malam, tubuhku kembali bergerak sendiri menuju dapur. Tanganku menggenggam pisau dan hampir melukai diri. Aku mencoba berteriak memanggil Wina, tetapi suaraku tidak keluar. Untungnya Wina memergokiku dan meminta bantuan tetangga kos. Malam itu terasa sangat kacau. Akhirnya orang tuaku menyuruhku pindah malam itu juga. Namun meski sudah pindah kos, sosok itu tetap mengikutku. Aku mencoba meminta bantuan seorang ustadz yang menyarankanku membaca ayat kursi dan memercikkan air setiap kali gangguan muncul. Untuk sementara, cara itu cukup membantu. Namun suatu malam, aku kembali melihatnya di kamar mandi. Aku terkejut dan pingsan hingga kepalaku terbentur lantai. Kejadian demi kejadian membuat kondisiku semakin memburuk. Aku bahkan sempat tak sadar dan hampir mencelakai diri sendiri dengan tali. Beruntung Yuda menyelamatkanku tepat waktu. Akhirnya, orang tuaku membawaku menemui seorang ustadz bernama Pak Dewa. Ia mengatakan sosok itu telah lama berada di kamar kos lamaku. Bahkan ingin menjadikanku teman karena aku bisa melihatnya. Pak Dewa memberiku sebuah kalung bertuliskan namaku sebagai pelindung. Suatu malam, sosok itu kembali muncul sangat dekat di hadapanku. Dengan susah payah, aku mengenakan kalung itu sambil membaca ayat kursi. Sosok itu berjerit lalu perlahan menghilang. Akhirnya aku menjalani ruqyah untuk menutup mata batinku. Sejak saat itu, gangguan tersebut tidak pernah kembali. Aku memang kehilangan kemampuan melihat hal gaib, tetapi aku merasa jauh lebih tenang. Belakangan aku mengetahui bahwa kamar kos pertamaku dulu ternyata pernah menjadi lokasi seorang wanita mengakhiri hidupnya. Dan konon katanya, sosok itu memang kerap mencoba membujuk orang lain untuk mengikutinya ke dunianya. Itulah pengalaman paling kelam dalam hidupku. Sebuah pelajaran bahwa tidak semua tempat menyimpan kisah yang terlihat oleh mata.